Salam, selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Hari ini Minggu 17 Agustus 2025, kita merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Untuk itu, mari Opa Oma, Bapak Mama, Saudara-saudara terkasih, dengan penuh sukacita, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas perbuatan baik Tuhan untuk bangsa kita dan juga untuk kita semua, jemaat serta warga masyarakat Indonesia. Mari kita beribadah sambil bernyanyi, mulia, mulia namanya. Kemuliaan, puji sembah, mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Marilah kita tabiskan ibadah kita pagi ini. Ibadah Minggu sekaligus memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Jadilah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semua yang terpanggil datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, nats yang membimbing kita dalam ibadah minggu ini terpilih dari surat Roma pasal 12 ayat 2. Begini bunyi firman Tuhan, "Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Ku diubahnya saat ku berserah kepada
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa sebelum pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kuasailah kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya jam pemberitaan firman ini membuat kami mengerti apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan Alkitab bagi kita minggu ini terpilih dari kitab Perjanjian Lama. Bilangan pasal 33 ayat 50 hingga ayat 56. Begini bunyi firman Tuhan. Apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut? Tuhan berfirman kepada Musa, di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan binasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan musnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagikan negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu berikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu berikan milik pusaka yang kecil yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan pelihara firman itu di dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Tema renungan kita minggu ini berjuang untuk merdeka, mengisi kemerdekaan dengan tindakan nyata. Tema ini mengingatkan kita bahwa kita belum sepenuhnya jadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan yang sesungguhnya belum kita rasakan. Memang benar bahwa kita telah menjadi bangsa yang merdeka dari bangsa-bangsa yang menjajah kita. Namun kemerdekaan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek belum kita rasakan. Dari aspek ekonomi, pendidikan, sosial, politik, kesehatan, bahkan agama. Dari Sabang sampai Merauke, tidak semua kita merasakan kemerdekaan. Masih banyak kesenjangan terjadi. Maka rasa ketidakadilan sosial menjadi faktor pemicu konflik antar kelompok masyarakat, bahkan kelompok agama. Perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 hari ini, 17 Agustus 2025, membawa kita semua untuk berbenah diri, belajar mencari tahu apa yang menjadi kekuatan kita dan masih adakah kelemahan di dalam diri kita, supaya kita berupaya membenahi
dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, kita mengisi kemerdekaan bangsa kita dengan tindakan-tindakan nyata. Hari ini kita merayakan HUT Republik Indonesia ke-80 bertepatan dengan hari Minggu. Kita belajar dari firman Tuhan Bilangan 33 ayat 50 hingga 56. Bagaimana bangsa Israel mengisi kemerdekaan mereka setelah mereka menduduki tanah Kanaan. Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudara terkasih, sejarah bangsa Israel adalah bangsa yang sebelumnya mereka mengalami penjajahan bangsa Mesir. Kondisi yang sukar, menekan, penuh derita karena mereka ditindas. Hak-hak mereka dirampas. Mereka tidak diperlakukan layaknya manusia yang memiliki harkat dan martabat. Di dalam kondisi sukar itu, bangsa Israel berseru. Seruan mereka sampai di telinga Tuhan. Keluaran 3 ayat 17 menulis, Allah berfirman, Ia akan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, dari kesengsaraan Mesir. Tuhan membawa bangsa Israel ke Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madu. Dan kita membaca sejarah keluaran bangsa Mesir, bangsa Israel dari Mesir, dilakukan oleh Allah dengan cara yang ajaib. Mereka merdeka dari bangsa Mesir. Namun, apakah bangsa Israel benar-benar merdeka seperti yang bangsa Indonesia alami sekarang? Apakah setelah bebas dari bangsa penjajah, kita benar-benar merdeka? Ternyata belum sepenuhnya. Pembebasan bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab untuk menata hidup baru sesuai dengan kehendak Allah. Merdeka bukan sebuah hadiah yang murah, namun harus dipandang hadiah yang mahal untuk dijaga, dirawat, dipertahankan agar kemerdekaan itu akan menjadi kemerdekaan sejati. Maka perlu ada upaya yang dilakukan. Warga negara perlu mengisi kemerdekaan dengan tindakan-tindakan nyata. Ini yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka mengira bahwa setelah mereka keluar dari Mesir, mereka tinggal menikmati kemerdekaan, mereka tinggal menikmati susu dan madu. Ternyata tidak. Ada proses panjang yang Tuhan perhadapkan kepada mereka. Mereka dibebaskan dengan cara dan kuasa Allah, namun selanjutnya mereka harus terlibat secara aktif dalam perjalanan iman untuk meraih hidup yang benar-benar merdeka dari berbagai aspek. Maka apa yang Tuhan tuntut setelah mereka menduduki Kanaan? Tuhan menuntut mereka memiliki iman, memiliki ketaatan, memiliki kesetiaan. Itu 3 hal yang Tuhan tuntut. 3 hal ini menjadi hal penting untuk mereka bisa merasakan kemerdekaan sejati. Sepanjang mereka tidak mau melakukan 3 hal ini, mereka hanya akan menjadi bangsa yang bebas dari bangsa penjajah, yaitu bangsa Mesir. Namun mereka akan terus mengalami penjajahan dalam bangsa mereka sendiri. Dan dalam sejarah benar itu terjadi. Mereka sudah jadi orang bebas, orang merdeka, tetapi masih hidup dengan mental budak. Itulah yang akhirnya membuat Tuhan Allah membawa mereka dalam rute perjalanan yang panjang. Jika mental budak mereka itu belum berubah, mereka belum layak masuk dan menikmati keindahan kelimpahan Kanaan sebagai tanah perjanjian yang Tuhan siapkan bagi mereka. Maka mereka menjalani perjalanan dengan rute panjang, dengan waktu yang panjang, supaya apa? Ketika mereka masuk di tanah Kanaan, mereka sudah punya mental sebagai orang merdeka. Dalam teks kita menemukan ada 4 perintah Tuhan kepada mereka. Yang pertama, mereka diperintahkan untuk menghalau semua penduduk Kanaan. Perintah Tuhan ini tidak kita pahami
hanya sebagai strategi militer saja, tetapi ada bentuk pemurnian spiritual. Bagaimana orang Israel hidup dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Mereka masuk ke tanah Kanaan, namun harus diingat bahwa tanah Kanaan itu bukan tanah yang kosong untuk mereka diami, untuk mereka tinggal, untuk mereka menikmati berkat Tuhan. Karena sebelumnya sudah ada bangsa lain yang tinggal di sana. Maka ketika mereka datang, mereka juga akan berjumpa dengan bangsa lain. Mereka akan berjumpa dengan penduduk yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan mereka. Begitu juga penduduk yang beda budaya, bahkan berbagai aspek, baik sosial, politik, bahkan agama. Maka watak bangsa Israel yang tinggal 40 tahun di padang gurun yang keras akan berbeda dengan penduduk Kanaan yang mereka akan jumpai. Maka Allah ingin mereka ingat bahwa sejak awal mereka melangkah keluar dari Mesir, Tuhan menegaskan hanya satu Tuhan bagimu. Tidak boleh ada Tuhan yang lain. Maka itulah yang harus mereka percaya. Itu yang harus mereka pegang. Jangan sampai nanti ketika masuk di Kanaan, mereka meninggalkan iman dan kepercayaan yang telah mereka bawa di sepanjang perjalanan pembebasan mereka. Hal kedua, Tuhan minta mereka secara berani membinasakan simbol-simbol penyembahan berhala. Tuhan minta mereka tidak hidup lagi dengan cara orang yang tinggal di tempat itu, yakni di Kanaan. Tuhan minta mereka hidup secara berbeda. Mereka harus membinasakan simbol-simbol penyembahan berhala, ayat 52. Alasan pembersihan itu adalah tercatat pada ayat 55 dan 56. Semua itu punya potensi menjerat mereka, sehingga kehidupan mereka itu menjadi kehidupan yang menyimpang dari jalan Allah. Dan itu akan menyebabkan murka Allah atas mereka. Maka itu harus mereka tinggalkan. Yang ketiga, mereka diminta untuk menduduki dan mengelola tanah pusaka Allah. Tanah pusaka yang Allah berikan kepada mereka dengan prinsip keadilan. Ayat 54. Jadi tanah perjanjian dibagi secara adil. Tidak ada yang boleh menguasai atau menduduki lebih daripada yang lain. Prinsip keadilan untuk semua suku selain suku Lewi. Karena suku Lewi mendapatkan tugas khusus untuk peribadahan di dalam bait Allah, maka untuk semua suku itu ada di dalamnya. Tuhan membagi suku Lewi ada di dalam. Maka tidak ada tanah khusus bagi suku Lewi. Maka orang Israel diperintahkan untuk mengusahakan tanah di mana Tuhan memberi kepada mereka berdiam untuk menjadi tanah yang memberkati hidup mereka dan mereka hidup untuk kesejahteraan kota di mana mereka hidup. Dan yang keempat, Tuhan menghendaki dimanapun mereka berada, hubungan mereka dengan Tuhan tidak boleh terpisah. Mereka harus tetap menjadikan Tuhan menjadi Tuhan atas seluruh perjalanan hidup mereka. Nah, dari penjelasan teks Bilangan 33 yang kita baca hari ini, membawa kita juga untuk berefleksi, menyikapi persoalan bangsa Indonesia yang telah merdeka dari penjajah 80 tahun ini. Pertanyaan untuk kita jawab bersama. Apa yang harus kita buat sesudah kita merdeka dari penjajah? Jika bangsa Indonesia harus melewati proses untuk menjadi sebuah bangsa yang benar-benar merdeka menurut kehendak Tuhan yang telah membebaskan kita, maka kita perlu belajar untuk benar-benar memaknai kemerdekaan itu dengan baik. Proses untuk menjadi bangsa yang merdeka tidak hanya menjadi tugas pemerintah yang Allah pilih menjadi wakil Allah di dalam dunia, tetapi tugas kita bersama
seluruh warga masyarakat Indonesia. Beberapa kejadian di tanah air sementara menjadi tanda awas bagi kita bahwa bangsa Indonesia sementara tidak baik-baik saja. Kejadian yang viral akhir-akhir ini, kemerdekaan beragama yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 dan 29 contohnya. Apakah semua masyarakat Indonesia bebas memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya? Ternyata tidak semua merasakan itu. Ada banyak kasus orang beribadah dibubarkan oleh ormas tertentu. Ada pengerusakan tempat ibadah. Ada larangan mendirikan tempat ibadah. Ada ujaran kebencian malah dilakukan oleh oknum tokoh agama tertentu di media sosial. Kelompok intoleran dibiarkan berkeliaran tanpa tindakan hukum yang tegas oleh pemerintah. Kasus penganiayaan, pengeroyokan, pembunuhan prajurit TNI Angkatan Darat yang viral belakangan ini diberitakan di mana-mana. Dilakukan oleh siapa? Senior. Dilakukan di mana? Di dalam institusi negara yang seharusnya menjamin kemerdekaan bagi masyarakat. Maka ada anak, ada cucu kita yang mungkin jadi trauma. Mereka punya cita-cita jadi TNI untuk bela negara, tapi akhirnya mereka bilang mereka takut karena mereka bisa jadi korban dari keganasan sistem untuk pembinaan di dalam institusi atau di dalam lembaga. Yang berikut, kita belajar ketidakadilan dalam pembangunan, penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, pelayanan publik di seluruh Nusantara ini tidak sama. Padahal sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini hanya beberapa contoh. Masih banyak kejadian-kejadian di tanah air yang menimbulkan keresahan, ketakutan dalam kehidupan bermasyarakat. Padahal merdeka, salah satu cirinya adalah apa? Bebas dari tekanan, bebas dari rasa takut. Kejadian yang cukup viral, aksi massa di Pati contohnya, beberapa hari terakhir ini. Apa jadinya jika masyarakat tidak lagi percaya dengan pemerintah? Padahal pemerintah itu adalah hamba Allah untuk melayani masyarakat demi kesejahteraan. Pemberitaan di berbagai media, banyak gelombang protes, saling menuding dan saling mempersalahkan. Itu potret bangsa kita saat ini. Dalam perayaan HUT, kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 hari ini, mari kita bersyukur. Namun juga mari kita belajar dari berbagai kondisi yang ada, untuk kita tidak saling melempar kesalahan, saling melempar tugas dan tanggung jawab. Mari kita belajar untuk terus beriman, taat, setia, melakukan kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama melakukan kewajiban kita untuk mengisi kemerdekaan bangsa kita lewat tindakan-tindakan nyata. Saya membaca sebuah postingan. Berbeda bukan berarti salah. Terkadang Tuhan memanggilmu untuk menonjol, bukan untuk berbaur. Apa artinya? Di tengah dunia yang banyak hal buruk menjadi tren, atau dipilih orang menjadi kebiasaan atau hal yang lumrah. Contohnya KKN, contohnya melakukan kekerasan, menghina orang, memusuhi kelompok tertentu dan sebagainya. Orang Kristen dipanggil untuk tidak berbaur dengan kelompok-kelompok seperti itu, dengan orang-orang yang demikian. Maka sekalipun kita kecil atau sendiri, jadilah orang-orang yang menonjol untuk melakukan hal-hal benar. Terang sekalipun nyalanya kecil, ingat, mampu mengalahkan kegelapan yang besar sekalipun. Jangan takut menjadi berbeda. Itu yang Tuhan mau. Ketika orang Israel masuk ke Kanaan, mereka harus memiliki mental orang merdeka.
untuk melakukan kebenaran, bukan lagi bermental budak yang diperhamba oleh roh kedagingan dan hawa nafsu. Roma 12 ayat 2, nats pembimbing kita tadi mengingatkan kita, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari isi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan aksi nyata, bawa kebenaran, bawa terang Kristus, bawa keadilan, bawa berkat Allah dalam seluruh karya pelayanan kita. Doakan pemimpin bangsa kita, mereka orang-orang terpilih, agar oleh Roh Kudus mereka dituntun supaya mereka jangan diperalat oleh iblis, tetapi mereka dipakai Tuhan untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dirgahayu Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yesus kau Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam perkenanan-Mu kami boleh menjadi bangsa yang merdeka. Hari ini kami merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kemerdekaan adalah anugerah Tuhan. Tuhanlah yang menganugerahkan bagi kami melalui perjuangan para pahlawan yang telah memberikan pengorbanan sehingga kami boleh merdeka dari bangsa-bangsa penjajah. Namun hari ini kami diingatkan oleh Tuhan bahwa kami sudah merdeka dari bangsa penjajah, tetapi kami harus mengisi kemerdekaan ini dengan hidup beriman, taat dan setia, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena jika kami tidak melakukan kehidupan yang beriman, taat dan setia kepada kehendak Tuhan, maka kami masih akan mengalami perbudakan. Kami masih akan dijajah oleh bangsa sendiri.
karena masing-masing kami berjuang dengan ego kami masing-masing untuk melakukan apa yang kami pandang baik, padahal mungkin itu tidak sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami belajar bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya adalah berjalan dalam kebenaran dan keadilan menurut kehendak-Mu Bapa. Untuk itu ampunilah kami, jikalau selama ini kami masih saling melempar kesalahan, tugas dan tanggung jawab. Biarlah kami belajar sebagai pemimpin-pemimpin bangsa maupun sebagai masyarakat, cara bersama-sama bersinergi, membangun kerjasama untuk mengisi kemerdekaan ini lewat sikap hidup yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, jaga bangsa kami Bapa dari segala perpecahan, segala roh-roh pementingan diri, atau pementingan kelompok-kelompok tertentu. Tuhan singkirkan daripada kami. Politik adu domba, biarlah roh yang mempersatukan itulah yang bekerja di dalam diri kami semua. Kami bersyukur hidup di dalam bangsa yang merdeka. Biarlah kami isi kemerdekaan bangsa kami dengan sikap hidup yang benar sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa untuk acara ibadah hari ini yang boleh terselenggara. Semuanya karena anugerah-Mu. Tuhan memberkati kami semua yang diberi kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Bersama UPP Kaum Lansia dan Disabilitas, bersama dengan UPP Multimedia dan juga tim Litmuger. Kami boleh menjalankan tugas pelayanan hari ini karena perkenanan Tuhan. Maka biarlah semua pelayanan kami berkenan kepadamu. Berkati semua kaum lansia dan disabilitas yang mengikuti ibadah ini secara online maupun seluruh masyarakat, seluruh jemaat yang mengikuti siaran online ini. Tuhan memberkati seluruh kondisi kami dalam setiap pergumulan hidup. Kami yang berbahagia karena ulang tahun kelahiran, kami yang ditopang Tuhan sekalipun kami dalam kondisi sakit, tetapi telah mendapatkan kesembuhan dari Tuhan dan berbagai berkat lainnya. Terima pengucapan syukur kami pagi ini. Dan seluruh perjuangan hidup kaum lansia dan disabilitas di dalam kondisinya yang lemah, ada yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Bagi yang berduka, Tuhan hibur dan teguhkan iman kami. Sekalipun kami ditinggalkan orang-orang terkasih, tetapi biarlah keyakinan kami kuat, Tuhan bersama kami. Memasuki minggu baru nanti, kami mohon berkat Tuhan untuk semua kaum lansia dan disabilitas di setiap rumah tangga, dalam seluruh perencanaan hidup. Pimpinan dan bimbingan Tuhan kami butuhkan. Jaga persekutuan jemaat Niel Manutapen di 27 rayon pelayanan yang ada. Diberkatilah seluruh kehidupan seluruh jemaat dari rumah tangga. Diberkatilah semua keluarga-keluarga di dalam seluruh tanggung jawab memasuki minggu yang baru. Terima kasih banyak ya Bapa. Inilah syukur kami. Sekarang kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini dengan memohon berkat Tuhan atas kami semua. Biarlah kasih, sukacita, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan, di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati opa oma, bapa mama, saudara-saudara terkasih, dari sekarang ini terus kekal selama-lamanya. Selamat hari Minggu kami sampaikan kepada Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudara yang mengikuti siaran secara online. Selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.